Victoria berkata, "Saya benar-benar mengagumi Anda untuk pertama kalinya ketika saya melihat Anda di kantor presiden. Saat itu, saya benar-benar terpana karena saya berjanji kepada Camdens bahwa saya akan memotong semua mata pencaharian bagi Anda di masa depan. Fakta bahwa kamu bisa tiba-tiba menjadi Presiden S Corporation membuktikan bahwa kemampuanmu mungkin jauh lebih besar daripada siapapun yang aku kenal. Namun, aku dengan bodohnya memprovokasimu. Semua upaya saya untuk mencapai puncak selama 7 tahun terakhir akan sia-sia jika Anda ingin membalas dendam kepada saya." Petik 2. Namun, kamu tidak membalas dendam dan malah mengizinkanku untuk terus menjadi wakil presiden S Corporation. Ambisi, kemurahan hati, dan perilaku Anda adalah sifat yang belum pernah saya lihat pada pria lain. Sejak itu, aku mulai menyukaimu sedikit. Wanita mudah tersentuh, terutama ketika mereka bertemu dengan pria yang lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka. Jordan menggoda, "Kupikir kau menyukaiku sejak aku menarik telingamu." Victoria sangat mengesankan di pesta ulang tahun Diana tempo hari, dan dia bersikeras agar Jordan mengulangi kata-katanya. Pada saat itu, Jordan menganggap bahwa dia tuli dan menarik telinganya untuk berbisik ke dalamnya. Victoria minum banyak anggur, jadi wajahnya memerah, tetapi dia semakin memerah setelah mendengar kata-katanya. "Aku belum punya pacar selama 7 tahun. Ketika Anda datang, Anda langsung meraih telinga saya, dan ada begitu banyak orang yang hadir saat itu. Aku malu sekaligus marah. Itu sebabnya saya setuju untuk membantu Nyonya Camden Senior memotong semua mata pencaharian Anda di masa depan. Saya sudah gelisah selama 7 tahun terakhir di Orlando, dan saya tidak akan pernah dengan santai menyinggung siapapun." Jordan tersenyum ketika mengingat kejadian hari itu. Dia hanya menarik telinganya karena dia pikir dia cantik. Lalu, Jordan ingin mendengar Victoria melanjutkan penjelasannya. Victoria mengaku, "Aku menyukaimu, kurang lebih karena misteri keluargamu, dan aku ingin menjadi pacarmu sehingga aku bisa melihat secara langsung seberapa kuat keluargamu sebenarnya. Tapi setelah mendengarkanmu bermain dan menyanyikan lagu itu di konser, aku benar-benar terpesona olehmu." Jordan sedikit terkejut. "Maksudmu saat aku menyanyikan A Thousand Reasons to Be Sad?" Saat itu, Jordan menyanyikan lagu itu untuk Hailey, dan dia terlihat seperti seorang superstar ketika dia memainkan piano di atas panggung. Banyak gadis berteriak kegirangan. Bahkan Hailey tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan Tyler, yang telah melamarnya dan terutama mengejar Jordan untuk mengatakan hal-hal manis kepadanya. Jordan akhirnya mengerti apa yang disukai Camdens tentang dia. Bukan hanya penampilan, bakat, dan latar belakang keluarganya, tetapi juga pengabdiannya kepada Hailey. Pengabdiannya telah menyentuh Victoria dan membuatnya merasa bahwa dia adalah pria emosional yang menganggap serius hubungannya. Selain itu, Jordan bahkan memberi Victoria dompet $10.000 dan menjadikannya Presiden S Corporation, memenuhi keinginan yang dia miliki selama bertahun-tahun. Apa alasan Victoria tidak menyukai Jordan? Pada saat ini, Jordan tidak lagi meragukan apakah perasaan Victoria untuknya benar atau tidak. Dia berbeda dari Elle. Dia tidak sengaja mendekati Jordan karena dia curiga Jordan berpura-pura diusir dari keluarganya. Dia menyukai Jordan apa adanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia adalah keturunan keluarga Steele atau tidak. Victoria sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu, aku tidak secantik Hailey, aku juga tidak semuda dia. Anda keberatan bahwa saya lebih tua dari Anda dan bahwa saya telah menjadi simpanan seseorang selama 3 tahun. Maafkan aku, seharusnya aku tidak memaksakan diri untuk mengakui cintaku padamu, dan aku minta maaf jika itu membuatmu jijik. Ayo minum dan anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa sekarang, oke?" Victoria mengambil gelas dan hendak menuangkan anggur merah lagi untuk Jordan. Ikuti novel terkini di FREEBNOVEL.CM. Namun, Jordan meraih pergelangan tangan Victoria dan menariknya ke arah dirinya sendiri. Wajah mereka hanya berjarak 1 inci. Jordan berkata, "Victoria, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak keberatan Anda lebih tua, saya juga tidak terganggu oleh masa lalu Anda. Juga, kamu 1000 kali dan bahkan 10.000 kali lebih baik dari Hailey." Jordan ingin mengatakan bahwa Hailey adalah orang yang membuatnya jijik dan bahwa dia tersentuh oleh Victoria, yang membuatnya merasa nyaman. Namun, Victoria tidak memberi Jordan kesempatan itu karena dia hanya menanamkan ciuman di bibirnya. Keduanya telah minum banyak alkohol. Setelah minum anggur putih, mereka minum anggur merah, dan sekarang, mereka berdua penuh kasih sayang satu sama lain.
Kemungkinan pasangan lajang yang tampan yang memiliki perasaan satu sama lain tidak berakhir menjadi intim dalam keadaan seperti itu mungkin sama dengan memenangkan lotre. Pukul 2 tengah malam, Jordan berdiri di depan jendela kamar Victoria untuk menyaksikan pemandangan malam. Victoria mengenakan kemeja Jordan dan memeluknya dari belakang. Victoria menempelkan wajahnya yang lembut ke tubuh Jordan dan berkata dengan lembut, "Sudah 7 tahun. Sejak aku meninggalkan pria itu, aku tidak pernah jatuh cinta lagi. Kupikir aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi seperti orang biasa sampai aku bertemu denganmu. Terima kasih, Jordania." Jordan berbalik dan melihat profil samping Victoria. Dia sekarang adalah wanitanya, dan dia telah jatuh cinta padanya. Victoria benar-benar permata yang langka. Fakta bahwa dia lebih tua dari Hailey bukanlah suatu kekurangan sama sekali. Kedewasaannya lah yang membuatnya menawan. Victoria adalah wanita paling cocok untuk Jordan, baik itu dari segi kepribadian, aura, atau nilai. Dia adalah pilihan terbaik untuknya. Jordan sudah memutuskan untuk mencintai Victoria dengan baik di masa depan, tetapi dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya saat ini darinya untuk saat ini. Mungkin, itu tidak adil bagi Victoria. Namun, dia tidak ingin terluka lagi seperti yang dia lakukan dalam pernikahannya dengan Hailey. Pada pukul 6 pagi, ponsel Victoria berdering, yang membuat mereka terbangun saat mereka tertidur lelap. Jordan membuka matanya dengan susah payah. Mereka sudah tidur hampir jam 5 pagi, dan sudah kurang dari 1 jam sejak itu, jadi mereka hampir tidak bisa tidur. Victoria perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat nada deringnya sudah membangunkan Jordan, dia dengan cepat meraih teleponnya untuk menolak panggilan. "Maaf, Jordan, aku tidak punya kebiasaan menyimpan ponselku dalam mode senyap. Aku pasti mengganggumu kan?" Victoria memandang Jordan dengan tatapan meminta maaf. Melihat Victoria, yang berwajah polos namun tetap cantik dan tampak awet muda, dia tersenyum. "Aku adalah priamu sekarang. Kenapa kamu masih begitu sopan padaku?" Dengan senyum bahagia, Victoria bertanya, "Bolehkah aku memanggilmu darling?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu." Victoria dengan lembut meninju Jordan. Tidak ada yang menyangka bahwa presiden yang cantik dan mendominasi seperti Victoria akan berubah menjadi wanita yang mungil dan lemah lembut di depan Jordan. Meskipun dia pemalu, Victoria berbisik, "Sayang." Jordan menyeringai dan bertanya, "Siapa yang memanggilmu?" Victoria menjawab, "Vincent Holmes." Vincent adalah eksekutif senior S Corporation, dan Jordan juga mengenalnya. Dia sekarang adalah wakil presiden S Corporation. Jordan sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Vincent tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memanggil siapapun kecuali itu adalah masalah yang mendesak. "Victoria, kurasa sesuatu pasti telah terjadi di kantor sejak Vincent meneleponmu sepagi ini. Cepat telepon dia kembali." Victoria mengangguk dan buru-buru memanggil orang itu kembali. Dia juga mengaktifkan mode loudspeaker. Dia tahu bahwa pernikahan terakhir Jordan berakhir karena Hailey telah mengkhianatinya dan berbohong padanya. Umumnya, pria yang telah disakiti sedemikian rupa cenderung lebih curiga terhadap masa depan pasangannya. Victoria menyalakan pengeras suara karena dia ingin memberitahu Jordan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa membuat panggilan telepon secara terbuka di depannya karena dia tidak akan pernah berbohong padanya. Jordan dapat melihat tujuan tindakan Victoria dan lebih menghargai kejujurannya. "Hei, Vincent, kenapa kamu meneleponku sepagi ini?" Victoria berkata ke mikrofon teleponnya. "Ah, sesuatu yang buruk terjadi, Nona Clarke." Vincent, yang berada di seberang telepon, tampak sangat cemas. Victoria melakukan kontak mata dengan Jordan sebelum bertanya, "Ada apa?" Vincent berkata, "Berita kontroversial tentangmu sedang dilaporkan di seluruh berita sekarang. Dikatakan bahwa Presiden S Corporation, Victoria Clarke, adalah sosialita lokal terkenal di Orlando yang berselingkuh dengan banyak bos besar yang sudah menikah. Ada juga banyak gambar eksplisit yang dilampirkan di berita, dan nama Anda sekarang menjadi pencarian trending di Twitter. Ah, harga saham S Corporation diperkirakan akan anjlok begitu pasar dibuka nanti." Kehidupan pribadi presiden perusahaan yang terdaftar pasti memiliki dampak yang cukup besar pada harga saham perusahaan. Sebelumnya, banyak kejadian serupa, dan setiap eksposur akan menyebabkan harga saham perusahaan turun setidaknya 5%. Jordan mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya,
login ke Twitter, dan memeriksa daftar pencarian trending hanya untuk menemukan bahwa topik memang trending berjudul Presiden Cantik S Corporation memiliki kehidupan pribadi yang tidak menyenangkan. Jordan sangat frustrasi melihat kata-kata itu karena Victoria adalah istrinya. Namun, dia difitnah karena memiliki kehidupan pribadi yang tidak menyenangkan, dan bahkan menjadi trending topik di internet. Dengan demikian, orang-orang di seluruh negeri pasti akan salah mengira bahwa itu benar. Setelah mengetuk beberapa tweet yang sedang tren, dia memperhatikan bahwa memang ada banyak foto Victoria mengobrol dengan beberapa bos besar Orlando, yang sangat ambigu. Sial, foto-foto ini telah diolah secara digital, saya bertemu dengan bos-bos ini di tempat umum, dan ada orang lain di sekitar kita saat itu. Victoria melirik foto-foto itu dan segera menyadari bahwa dia telah diserang dengan kejam. Vincent berkata, "Nona Clarke, cepatlah datang ke perusahaan. Kita perlu segera mengadakan rapat dewan untuk membahas masalah ini." Victoria berkata, "Oke, saya akan pergi sekarang." Setelah Victoria menutup telepon, Jordan memegang tangannya dan berkata, "Maaf, Victoria, masalah ini mungkin dilakukan oleh Caden Huxley." Victoria selalu menjadi tipe orang yang tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dan tidak akan menyinggung siapapun. Jordan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pasti Caden yang menggunakan trik kotor dan tidak bermoral untuk menyerang S Corporation. Jordan merasa sangat bersalah karena Caden menyakiti Victoria untuk membalasnya. Victoria tersenyum dan berkata, "Karena aku milikmu sekarang, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku." Ngomong-ngomong, aku, Victoria Clarke, terbuka dan terbuka. Hati nurani saya jernih, dan mereka tidak memiliki apa-apa pada saya, jadi saya tidak takut difitnah oleh mereka. Jordan mengangguk. Dia tahu bahwa Victoria sepenuhnya mampu menangani masalah ini dengan baik. "Kamu harus cepat dan pergi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengantar Anda ke sana?" tanya Jordan. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini malam yang melelahkan bagimu. Kamu harus istirahat di rumah. Namun, saya ingin sarapan dengan Anda sebelum saya pergi." Petik 2. Sarapan. Bukankah Vincent mengatakan bahwa rapat dewan akan segera diadakan? Jordan ingat bahwa Victoria selalu berkomitmen pada pekerjaannya. Dia kadang-kadang bisa pergi sepanjang hari tanpa makan. Karena itu, dia bingung mengapa dia ingin sarapan sekarang. Sedikit malu, Victoria berkata, "Kamu seharusnya tahu apa yang saya maksud." Melihat ekspresi malu-malu Victoria, Jordan menyadari apa yang dia maksudkan. Dia berkata, "Oh, saya mengerti. Ayo sarapan sebelum kamu pergi." Sebelum menjadi intim satu sama lain, beberapa pasangan jatuh cinta dan berkencan untuk waktu yang lama, pergi berkencan yang tak terhitung jumlahnya dan menonton film yang tak terhitung jumlahnya bersama. Di sisi lain, beberapa lebih suka tidur satu sama lain sebelum memutuskan apakah mereka ingin menjalin hubungan eksklusif atau tidak. Setelah pasangan memutuskan untuk berkencan satu sama lain secara eksklusif, mereka biasanya akan sarapan bersama untuk menandakan dimulainya hubungan mereka. Jadi, sarapan hari ini sangat penting bagi Victoria dan Jordania. Sarapan bersama Jordan akan membuat Victoria merasa nyaman. Jika tidak, Victoria mungkin berpikir bahwa apa yang mereka lakukan tadi malam adalah one night stand. Jordan juga dengan tulus memperlakukan Victoria sebagai pacarnya, jadi dia rela sarapan bersamanya. "Aku akan membuatkanmu sarapan. Saya sudah menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun terakhir," kata Jordan sambil tersenyum. Namun, ketika dia sampai di dapur, Victoria menghentikannya. "Aku bukan bocah manja dengan Hailey yang seperti sindrom putri. Saya tidak perlu Anda memanjakan saya seperti itu atau memasak untuk saya. Biar aku yang membuatkan sarapan." Victoria membuat burrito daging sapi dengan kentang goreng dan tomat dan menuangkan 2 gelas susu. "Karena saya terdesak waktu hari ini, saya membuat sesuatu yang santai." "Selesaikan saja. Saya akan menyiapkan olesan mewah untuk Anda besok." Petik 2. Setelah membuat sarapan, Victoria mandi, memakai riasan tipis, dan tersenyum manis pada Jordan. Jordan merasa seperti berada di Cloud 9 saat ini. Dia punya pacar cantik yang bahkan secara pribadi membuatkan sarapan untuknya. Dia sekarang adalah presiden dari perusahaan yang terdaftar. Hailey adalah dunia yang terpisah dari dia. Setelah mengambil beberapa gigitan makanan, dia mengkonfirmasi hubungan eksklusifnya dengan Jordan dan berdiri dengan gembira untuk pergi. "Ini kuncinya. Saya akan mengirimi Anda PIN nanti. Bawa barang-barangmu ke sini. Pindah bersamaku." Victoria menyerahkan kunci rumahnya kepada Jordan.
Jordan merasa bahwa dia akan menghidupkan kembali hidupnya sebagai suami yang tinggal di rumah lagi. Dia pernah tinggal di rumah Hailey sebelumnya, dan sekarang, dia akan tinggal bersama Victoria lagi. Tentu, Jordan mengambil kunci itu dan tiba-tiba teringat, jangan lupa minum pil pagi hari. Victoria telah berpantang tidur dengan pria dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak memiliki pil semacam itu di rumah karena dia tidak pernah harus menggunakannya. Ketika Victoria memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dia tersenyum bahagia dan berkata, "Mengerti, sampai jumpa." Victoria mencium Jordan dan kemudian pergi dengan gembira. Begitu Victoria menuju ke bawah dan masuk ke dalam Porsche-nya, dia diliputi kegembiraan. Sudah 7 tahun, dan saya akhirnya bisa mengatasi trauma emosional saya. Saya akhirnya berkencan dengan seseorang sekarang. Aku punya pacar. Victoria senang bahwa dia telah menjadi pacar Jordan. Meskipun Jordan telah dikeluarkan dari keluarganya, dia masih tampan, berbakat, sehat secara fisik, berpengetahuan luas, sopan, dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia benar-benar layak untuk Victoria. Victoria menyalakan mobil dan menyalakan radio. Dia menyetel stasiun radio yang sering dia dengarkan. Ritme lagu upbeat yang sedang tayang saat ini ternyata sejalan dengan suasana hati Victoria saat ini. Meskipun dia sekarang menjadi pembicaraan di kota yang dicap sebagai pelacur, dan pelacur kurang ajar, dan tunduk pada kutukan dari netizen yang tak terhitung jumlahnya, dia masih mengemudi dengan gembira, sama sekali tidak terganggu oleh kontroversi yang berputar di sekelilingnya di momen. Dia tahu bahwa masa depan itu berbahaya, tetapi dia juga tahu bahwa Jordan akan ada untuknya. Victoria berkendara sepanjang jalan dengan gembira ke tempat parkir gedung kantor. Dia naik lift ke lantai perusahaan dan akhirnya berhenti menyeringai ketika dia keluar dari lift. Melangkah keluar dari lift, Victoria sekali lagi menjadi presiden wanita yang mendominasi dan menyendiri yang selalu tampak keras. "Nona Clarke, Anda di sini. Tuan Stone dan yang lainnya menunggumu di ruang konferensi." Ashley juga datang pagi-pagi sekali dan buru-buru berjalan ke depan untuk menyambut Victoria ketika dia melihatnya. Victoria terus melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Ya, saya tahu, buatkan saya secangkir kopi dan bawakan untuk saya." "Ya, Nona Clarke." Victoria dengan cepat mencapai ruang konferensi, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Para eksekutif manajerial senior S Corporation semuanya telah tiba, dan mereka semua berdiri ketika mereka melihat Victoria. "Nona Clarke? Nona Clarke?" Aura Victoria sangat mengesankan, sedemikian rupa sehingga dia bisa membuat semua pria ini tunduk padanya. Victoria mengangguk pada mereka satu persatu. Melihat mereka semua, termasuk Vincent, sedang merokok, dia berkata, "Hentikan rokokmu. Kami akan mengadakan pertemuan resmi." Setelah itu, Victoria duduk di kursi presiden. Vincent menjepit rokoknya dan berkata dengan cemas, "Nona Clarke, apakah Anda sudah membaca tweet dan artikel tentang Anda di Twitter?" Victoria menjawab, "Ya, orang yang merilis foto-foto ini dengan sengaja memotong orang lain agar terlihat seperti saya sendirian dengan masing-masing pria di foto itu. Beberapa juga diolah secara digital. Saya dapat merilis foto asli untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada publik." Vincent berkata, "Nona Clarke, tidak sesederhana itu." Sedikit marah, Victoria membalas, "Kenapa? Apakah menurut Anda rumor itu benar? Apakah Anda pikir saya benar-benar tidur dengan bos-bos itu?" Vincent buru-buru berkata, tidak, kami secara alami jelas tentang karakter Anda. Saya juga telah mendengar tentang bos-bos yang memberi Anda villa dan mencoba mengadili Anda, tetapi Anda tidak menerimanya sama sekali. Tapi bukan itu inti masalahnya. Fakta bahwa ini jelas perbuatan Huxley. Saya menerima berita bahwa keluarga Huxley ingin membalas Anda karena Anda berulang kali ikut campur dan membantu Jordan Steele. Pada saat ini, eksekutif senior lainnya juga angkat bicara. "Ya, Nona Clarke, Tuan Steele adalah musuh keluarga Huxley, jadi mereka pasti tidak senang Anda begitu dekat dengannya." "Itu benar, bahkan jika skandal foto ini dapat dijelaskan dengan jelas, kami tidak dapat menjamin bahwa keluarga Huxley tidak akan menyakitimu dan S Corporation dengan cara lain." Victoria tercengang. Dia tahu bahwa Chaiden adalah orang yang berpikiran sempit dan pendendam. Jika dia ingin menyerangnya, dia pasti akan memiliki cara yang tak ada habisnya untuk melakukannya. "Apa yang ingin kalian lakukan kalau begitu?" Victoria bertanya kepada orang banyak dengan tangan terlipat di dada. Dia memiliki perasaan samar bahwa rapat dewan direncanakan oleh banyak eksekutif.
Vincent berkata, Nona Clarke, kami tidak mampu memprovokasi keluarga Huxley dari New York, jadi saya harap Anda dapat menjaga jarak dari Jordan Steele. Itu belum semuanya. Untuk menunjukkan kepada Huxley bahwa Anda dan Jordan Steele tidak lagi ada hubungannya satu sama lain, saya ingin Anda mengeluarkan pernyataan untuk membanting Jordan. Membanting Yordania? Tentang apa? Victoria segera menjadi serius. Vincent menyerahkan dokumen di atas meja kepada Victoria. Victoria meraihnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah daftar kelakuan buruk Jordan. Itu semua tentang bagaimana Jordan menghambur-hamburkan uang ketika dia memimpin S Corporation dan bagaimana dia mengeksploitasi celah hukum. Bahkan ada bukti palsu dan klaim tentang kehidupan pribadi Jordan yang bebas. Jordan Steele dan sekretarisnya Ashley Ross sedang berkencan di kantor. Bajingan mana yang menulis semua ini? Victoria sangat marah sehingga dia merobek dokumen itu di tempat dan melemparkannya ke samping. Pada saat ini, Ashley selesai menyeduh kopi dan kebetulan membawanya ke Victoria. Setelah membawa kopinya, dia dengan cepat berjongkok dan mengambil dokumen yang telah disobek Victoria. Dia melihatnya, hanya untuk menyadari bahwa namanya telah disebutkan di dalamnya. Dia segera bangkit dan berkata, Tuan, Nona Clarke, Tuan Steele, dan saya tidak bersalah. Tuan Steele tidak pernah melakukan hal itu padaku. Vincent memelototi Ashley dan berkata, pergi. Anda tidak memiliki suara di sini. Petik 2. Victoria juga melirik Ashley dan menyuruhnya pergi duluan. Setelah Ashley pergi, Victoria mengecam Vincent, Vincent Stone, bagaimana kamu bisa tega menulis hal yang tidak tahu malu seperti itu? Tuan Steele dulu memperlakukan kalian semua dengan baik kan? Kenapa kamu harus memfitnahnya? Bahkan sebelum Vincent mengatakan apapun, yang lain berbicara untuknya. Nona Clarke, Stone hanya memikirkan kepentingan terbaik para pemegang saham. Keluarga Huxley akan menyelamatkan kita hanya jika kita benar-benar menarik garis dengan Jordan Steele. Ya, Nona Clarke, lakukan saja apa yang diperintahkan. Bagaimanapun, Jordan Steele tidak memiliki latar belakang yang berpengaruh sekarang. Dia tidak akan berani melakukan apapun jika Anda memfitnahnya. Victoria menamparkan meja dengan marah dan bangkit. Dengar, aku tidak akan memfitnah Jordan, aku juga tidak akan menarik garis dengannya. Karena Jordan adalah pacarku, kata-katanya membuat para eksekutif manajemen senior perusahaan tercengang. Apa katamu, Jordan Steele adalah pacarmu? Victoria, hentikan. Saya sudah mengenal Anda sejak tahun pertama Anda tiba di Orlando. Kamu belum punya pacar dalam 7 tahun terakhir. Mengapa kamu berkencan dengan pria yang tidak punya uang? Di dalam perusahaan, banyak yang menjadi pelamar Victoria. Faktanya, banyak eksekutif senior yang menyerah bekerja di S Corporation untuk merayu Victoria. Mereka merasa akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan hatinya jika mereka dekat dengannya. Karenanya, begitu mereka mendengar bahwa Victoria punya pacar, mereka menjadi sangat marah. Victoria melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya tidak bercanda. Kami sudah akrab satu sama lain. Petik 2. Itu adalah pukulan besar bagi mereka. Para eksekutif yang diam-diam atau terang-terangan jatuh cinta dengan Victoria semuanya sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Melihat keindahan seperti itu, mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria yang tidak punya uang bisa tidur dengan seorang wanita seperti Dewi yang sempurna seperti dia. Seorang pria parubaya, yang telah mengejar Victoria selama 3 tahun, tiba-tiba menamparkan meja dan berteriak sekeras-kerasnya. Victoria Clarke, Anda hanya bertindak tidak masuk akal. Mengetahui sepenuhnya bahwa Jordan adalah musuh Huxley, Anda tidak menjaga jarak darinya. Kamu bahkan tidur dengannya. Apakah kamu bahkan peduli dengan kepentingan kami sebagai pemegang saham? Itu benar, hubunganmu bukan hanya untukmu, tapi kepentingan kita juga. Kamu putus dengannya atau mundur sebagai presiden. Semua orang mengincar Victoria. Victoria menggigit bibirnya. Dia sangat marah karena dia akhirnya menjadi presiden sebuah perusahaan yang terdaftar setelah lama bekerja keras. Dia tidak akan pernah menyerahkan posisinya dengan mudah. Saya ditunjuk sebagai presiden oleh Pak Reyes, yang merupakan pemegang saham terbesar S Corporation. Tidak ada yang akan mencoba menendang saya dari posisi saya sebagai presiden tanpa izinnya. Dengan siapa aku tidur bukan urusanmu. Victoria sangat marah sehingga dia menjatuhkan cangkir kopi sehingga dia tidak menyesapnya. Dia kemudian berjalan keluar dari ruang konferensi. Panggil Tuan Reyes, katakan pada Tuan Reyes untuk menghentikan wanita gila ini. Sialan, setelah 7 tahun melindungi kesuciannya,
dia membiarkan Jordan Steele memiliki hak istimewa untuk berhubungan intim dengannya. Saya sendiri memiliki perusahaan yang terdaftar. Aku tidak akan tinggal di S Corporation selama 3 tahun jika bukan demi merayunya. Menurut saya, Victoria Clarke hanyalah wanita murahan. Aku yakin dia memilih untuk menjadikan Jordan Steele sebagai mainan anak laki-lakinya karena dia jago di ranjang. Wanita tak tahu malu seperti dia tidak bisa menjadi presiden S Corporation. Orang-orang di ruang konferensi memarahi Victoria tanpa henti.